Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Little Paradise episode ke-12. Renata masih belum benar-benar terbiasa dengan hidup barunya. Meskipun dia hanya bekerja sebagai pelayan, tapi segala fasilitas yang dia dapatkan benar-benar berbeda dengan fasilitas para pelayan kebanyakan. Mungkin pelayan seperti yang ada dalam buku novel sungguhan ada. Pelayan yang tinggal di mansion besar milik orang kaya. Tapi sejauh Renata membayangkan, mereka tidak akan naik ke mobil milik tuannya, apalagi duduk di sebelah kursi kemudi. Di dalam mobil mewah itu, Renata terus memandang jalanan dari balik kaca. Salju tipis yang turun dari langit terlihat sangat indah. Tempat yang mereka lewati benar-benar baru bagi Renata. Selama ini, dia bagaikan burung dalam sangkar yang amat sulit mendapatkan izin keluar rumah dari bibinya. Meskipun sekarang juga kondisinya tidak terlalu berubah, setidaknya sangkar yang mengurung Renata lebih mewah dibanding sebelumnya. Ditambah lagi, dia punya kesempatan untuk keluar seperti ini. Dia sama sekali tidak tahu kemana mobil ini akan membawanya. Sepasang mata coklat melihat gedung-gedung tinggi yang dilewati. Para pejalan kaki di trotoar semuanya membawa payung. Biarpun suhunya sedang dingin, tapi sama sekali tak menghalangi mereka untuk pergi. Entah pergi bermain atau menuju ke tempat kerja. Sampai akhirnya mobil berbelok masuk ke sebuah gedung tinggi dan luas. Renata mengira tempat itu adalah sebuah apartemen. Padahal tempat tujuan mereka adalah sebuah pusat perbelanjaan. Renata benar-benar tidak tahu hingga mereka berjalan masuk ke dalamnya. Matanya membelalak dan mulutnya terbuka, membentuk huruf O kecil. Namun pemuda yang bersamanya tak punya waktu menunggunya mengagumi tempat itu. Dia berjalan cepat, yang seketika menyadarkan Renata dari lamunan. Tuannya tidak mengatakan apapun. Renata juga tidak punya keberanian untuk bertanya. Pertanyaan dalam kepalanya baru terjawab setelah keduanya masuk ke dalam toko pakaian. Sekali lagi, gadis itu dibuat kagum dengan segala macam pakaian yang ada di sana. Modelnya sangat bagus dan mewah. Sempat dia melirik ke label harga, Renata seketika menelan ludah. Harga baju-baju yang ada di sana sepertinya lebih mahal daripada gaji bulanannya. Tapi kenapa tuannya mengajaknya kemari? Langkahnya pun turut berhenti saat Barayan berdiri di dekat seorang pramuniaga. Pemuda tersebut melihat ke arahnya dan berkata, "Pilih pakaian yang kau suka di sini." Selama 5 detik, belum ada jawaban sama sekali. Renata hanya mengedipkan matanya beberapa kali, seolah pemuda itu tidak sedang bicara padanya. Setelah pramuniaga di sana juga tidak bereaksi, Renata baru sadar kalau tuannya sedang berbicara padanya. Saya. Tapi tuan, harganya." Pemuda itu menghela napas, tak sabar dan memutar matanya. Memutus kalimat Renata sebelum dia selesai berbicara. Apakah gadis itu tidak tahu kalau dia sedang sibuk? Kenapa dia terus menghabiskan waktunya dengan hal-hal tak penting semacam ini? Kini Barayan berganti menghadap ke arah pramuniaga dan berkata dengan nada tidak sabar, "Pilihkan ukuran yang pas untuknya." Tangannya menunjuk Renata. "Semua model yang ada di sini," lanjutnya, yang lantas mengeluarkan sebuah kartu kredit dari saku mantelnya. Mulut Renata sedang menganga lebar, matanya juga mendelik, tak percaya saat mendengar kalimat tuannya. Mendapatkan baju baru dan mahal memang menyenangkan, tapi ini semua terlalu berlebihan, dan Renata merasa dirinya tak pantas mendapatkannya. Tanpa mempedulikan raut sumringah dari pramuniaga yang sudah menerima kartu kredit,
Renata buru-buru mencegah tuannya agar tidak melakukan hal-hal tak masuk akal lainnya. Tuan, saya tidak butuh baju sebanyak ini. Tuan tidak perlu berbuat sejauh ini." "Diam, aku tidak ingin melihatmu dengan baju-baju jelekmu itu. Kau sudah diberikan hidup layak. Seharusnya kau bersyukur. Sampai rumah, buang seluruh pakaianmu. Aku tak ingin melihatnya lagi." Renata benar-benar tak bisa membalas kalimatnya. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran tuannya. Dengan perlakuan dinginnya seperti ini, kenapa dia masih mau repot-repot membelikannya pakaian? Mungkinkah hanya sebatas karena pakaiannya jelek dan tuannya merasa malu ketika Renata berada di hotel kemarin? Pemuda itu berniat pergi dan menunggu di tempat lain. Namun langkahnya berhenti, dia kembali bicara dengan pramuniaga di sana. "Gantikan pakaiannya dengan lebih layak. Buang saja pakaiannya yang sekarang." Sang pramuniaga tersenyum semakin lebar. Matanya seolah berbinar terang setelah mendapatkan pelanggan yang mau memborong seluruh isi toko ini. Tanpa menunggu lama, dia menyentuh siku Renata dan memberikan gestur untuk mempersilahkannya pergi ke kamar pas. Toko pakaian ini sekarang sedang memajang berbagai koleksi pakaian musim dingin. Ada banyak tipe pakaian di sana, dari sweater turtleneck, kaos lengan panjang dengan bahan yang hangat, syal, mantel, dan lain sebagainya. Renata tentu saja tak pernah membayangkan akan memiliki koleksi seluruh pakaian dari toko ini. Sehingga saat dia tiba di kamar pas, dia berbisik pada sang pramuniaga, "Bisakah kau memberiku beberapa saja dan jangan semuanya?" Pramuniaga itu tak menjawab. Senyum lebarnya masih ada di sana. Lantas menutup pintu kamar pas dan dari ekspresinya terlihat jelas jika pramuniaga tersebut tengah mengatakan, "Tentu saja tidak akan kubiarkan. Mana mungkin aku mau menolak uang yang masuk ke toko ini, bukan?" Sekitar 1 jam mereka selesai dengan kegiatan mencoba ukuran pakaian dan juga memasukkan ke dalam kantong. Karena belanjaan yang begitu banyak dan jelas tidak bisa dibawa oleh 2 orang, Brian meminta agar seluruh pakaian itu diantar ke hotel hari ini, supaya mereka tak perlu menunggu lama. Pada akhirnya, Renata selesai mengganti pakaian dengan pakaian baru dari toko. Sweater jelek itu kini sudah berganti dengan yang lebih bagus dan hangat. Mantel putihnya pun berganti dengan mantel baru. Hanya syal yang masih tetap sama, karena syal itu bukan miliknya. Makanya Renata bersikuku agar tidak dibuang. "Mohon maaf, ceritanya ditunda sejenak ya, dikarenakan ini lagi sholat. Aku rekodnya subuh. Tunggu sebentar ya." Oke, ceritanya dilanjutkan lagi. Pramuniaga itu pun mengiring kepergian 2 orang tersebut dengan senyuman lebar. Walaupun tokonya tempatnya bekerja adalah butik mahal dan konsumennya adalah orang-orang berdompet tebal, dia tetap senang ketika ada yang memborong satu toko. Kedua orang itu pun kembali berjalan. Awalnya Renata kira urusan mereka di sini sudah selesai karena mereka sudah memborong satu toko. Tapi kenyataannya kini tuannya berbelok ke butik yang menjual pakaian dalam. Alasan yang sama dan perintah yang sama pun dikeluarkan, menyuruh pramuniaga mengambil setiap model untuk dibeli. Rentang 1 jam kembali berlalu, Renata sudah lelah melihat tuannya yang menghamburkan uang di 2 toko. Entah sudah berapa puluh ribu pounds yang dikeluarkan pemuda tersebut untuk membelikan pakaian baru. Saat Renata mengira mereka akan pulang, kaki Brian berbelok ke toko sepatu. Kali ini Brian tidak menyuruh pramuniaga mencobakan setiap model sepatu pada Renata. Alih-alih dia memilih sendiri beberapa model yang dirasanya bagus, lalu menyuruh pramuniaga mengambilkan ukuran yang pas untuk gadis pelayannya. Total semua 3 jam berjalan di pusat perbelanjaan. Renata sudah mendapatkan seluruh model di butik pakaian musim dingin. Pakaian dalam, 6 pasang sepatu dan sandal hak tinggi,
serta 2 botol parfum. Jumlah uang yang dikeluarkan Brian dalam satu hari ini benar-benar banyak, tapi dia bahkan tidak peduli dan menyerahkan kartu kreditnya pada pramuniaga, menyuruh menggesek kartu itu berapapun totalnya harga yang harus dia bayar. Apabila orang awam mendengar hal ini, mereka pasti mengira Brian adalah sugar daddy yang sedang membelanjakan barang-barang mahal pada gadis simpanannya. Sayangnya, Brian bukan seorang sugar daddy, dan gadis yang dianggap sebagai simpanan itu sebenarnya hanya pelayan, seorang mantan pelacur, lebih tepatnya, ya begitu. 3 jam dengan hasil berbelanja sebanyak itu tentu tidak bisa dicapai jika yang membeli adalah sepasang perempuan. Mereka pasti akan menghabiskan waktu untuk memilih pakaian yang terlihat cocok. Tapi Renata sama sekali tidak bisa menolak dan tidak punya kesempatan untuk memilih. Apapun yang ditawarkan harus dia terima. Dan meskipun belanja mereka hanya memakan waktu 3 jam, namun gadis itu sudah sangat lelah. Selama di mobil, dia terus diam, meski di kepalanya terus muncul satu pertanyaan yang sama. Kenapa Tuan membelikan seluruh barang itu? Tapi dia sudah sangat senang mendapatkan banyak barang mewah. Tubuhnya sekarang terasa amat hangat. Sepatu yang dia kenakan terasa nyaman dan tidak menyakiti jari kelingkingnya sama sekali, seperti sepatu sebelumnya. Jika saja pelayan di tempat lain mendengar fasilitas apa saja yang Renata dapatkan selama bekerja menjadi pelayan pribadi seorang Brian Fitzroy, mungkin mereka akan berbondong-bondong mendaftar untuk bekerja di tempatnya juga. Terima kasih banyak telah menyimak dan mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga kalian bisa beri like sebanyak-banyaknya, komentar sebanyak-banyaknya, agar sebagai motivasi atau dukungan untuk channel ini ya, agar saya pun bisa semangat memberikan novel-novel menarik dan terbaru untuk kalian semua. Terima kasih banyak, jangan lupa share cerita ini. Bye-bye.